Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian semua tetap dilimpahkan rahmat, taufik serta hidayah olehnya. Para audiens yang berbahagia dan mungkin sedikit penggemar rahasia saya yang semoga selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safa Tasya Kamila, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora. Pada tugas kali ini saya akan membacakan hasil resuman saya yang telah saya tulis dan saya dapatkan pada saat pembelajaran berlanjut. Saya memulai video ini ketika sedang adzan, jadi mohon maaf apabila ada gangguan suara adzan. Langsung saja. Cara mengatasi tantangan-tantangan. Dengan tantangan itu kita akan semakin dalam persoalan kehidupan, termasuk untuk diri kita sendiri. Jadi apabila ada tantangan hidup atau mungkin cobaan hidup, jangan lewatin dengan tantangan juga, jangan lewatin dengan cobaan juga. Insya Allah semuanya pasti ada jalannya, karena di balik kekecewaan, di balik badai besar pasti ada pelangi. Orang mengatakan selamat, bagaimana? Kan aku semua ada di Fakultas Humaniora. Kita ini adalah ilmu sosial yang di dalamnya ada bahasa, dan baik bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa yang lainnya. Cintai bahasa daerah, kuasai bahasa asing, dan jangan lupakan bahasa Indonesia. Atau salah ya, terbalik. Cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan jangan lupakan bahasa daerah. Mohon maaf. Di dunia ini, secara literatur dikatakan bahasa adalah esensi debat kata-kata yang ada di dalam pikiran kita. Tidak akan kecuali melalui bahasa, dan itu setelah hal tersebut seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, semoga saja. Mari kita song-song tahun ini dengan kondisi pembelajaran yang baru. Yang sekarang ini kerja tingkat SMA tidak lagi, tetapi kita semua. Sebelumnya dalam dinamika depan kampus, organisasi, komunitas pengembangan diri, namun tanpa kalian mengikuti atau mampu secara pemikiran ataupun di perkuliahan, itu adalah sebuah tanggung jawab kepada orang tua. Terlihat seperti itu. Demikian di antara teman-teman mahasiswa itu ketika masuk kuliah dan organisasi yang sama, tujuan awal mereka pastinya mendapatkan pengalaman, ilmu, atau pengetahuan yang lebih luas. Nah, pengembangan diri di luar kantor sampai lupa pada tujuan awal mereka datang. Selanjutnya, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kita bahas sebelumnya Spanyol beserta jajarannya datang kepada seluruh mahasiswa baru sebagai orang kesehatan pada zaman salatnya, mengantarkan kita kepada jalan kebaikan dan kebenaran serta pelabuhannya. Perbaikilah sholat, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Dokter tidak pernah menjanjikan minumlah obat, niscaya kau akan sembuh. Guru tidak pernah menjanjikan belajarlah, kau akan menjadi orang hebat. Tapi Allah selalu menjanjikan bahwa perbaiki sholatmu, niscaya akan kuperbaiki hidupmu.
yang mana proses perpindahan ini adalah tak lain untuk mengenali, untuk memenuhi tanggung jawab, tak semudah mengembalikan telapak tangan, mengerjakan tugas, kemudian untuk mendengarkan. Maka dari itu, kita untuk merubah paradigma dari siswa menjadi mahasiswa di sekolah ditutup oleh guru untuk bulan ini. Bahkan saat ini sudah saatnya kita untuk belajar bagaimana agar kita bisa berpikir. Beberapa tahun yang lalu kita menjadi siswa, berada di sekolah, mulai dari PAUD mungkin, TK, SD atau MI, SMP, SMA. Dan sekarang kita telah menjadi mahasiswa di sebuah universitas yang sangat terkenal di Indonesia. Kampus kebanggaan kita, UIN Malang. Saya sebelumnya mohon maaf, mungkin pada video kali ini banyak kurangnya karena ada suatu halangan. Lanjut saja. UIN Maulana Malik Ibrahim adalah universitas kita, tempat kita menimba ilmu pada tahun ini dan tahun berikutnya. Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengerjakan tugas yang telah disepakati oleh seluruh panitia. Dari awal sampai selesai, alhamdulillah yang masuk ke UIN Maulana Malik Ibrahim adalah mahasiswa pilihan, baik di sastra Inggris atau juga di bahasa dan sastra Arab. Di sana ada ribuan yang berkompetisi, tetapi hanya di hadapan kamera inilah yang sekarang berada, yang merupakan teman-teman seperjuangan saya. Mahasiswa humaniora yang dirahmati Allah. Mungkin ada beberapa hal yang patut diketahui nantinya terkait dengan sistem akademik yang ada di Fakultas Humaniora, sistem pendidikan di perguruan tinggi. Nantinya kita semua akan berproses di tempat ini. Yang pertama adalah sistem perkuliahan yang di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan khususnya di Fakultas Humaniora adalah sistem kredit, atau kita kenal dengan sistem kredit semester-semester. Setelah masuk beberapa hari ke depan ini, hari Senin udah masuk beberapa mata kuliah dari semester 1 sampai nanti 78 konsentrasi. Nanti akan memilih mata kuliah semester ini otomatis menggunakan sistem kredit semester. Kenapa disebut kredit? Karena mahasiswa mengambil 150 SKS. Kredit per meter maksimal 24 SKS. Semester 3 nanti mahasiswa program sudah ada dari jurusan yang ditentukan. Maka mahasiswa yang mengikuti berbagai mata kuliah yang sudah ada, terutama mata kuliah universitas yang terkait dengan universitas, yang kemudian beban-beban yang akan diambil oleh mahasiswa pada sistem kredit ini ada 100 sampai 150 SKS. Kalau jurusannya sastra Inggris atau sastra Arab, mungkin gelar yang didapat adalah Soshum, Sarjana Humaniora. Ketika mahasiswa kuliah, maka di situ ada beberapa evaluasi. Ini tujuannya sejauh mana mahasiswa atau mendapatkan hasil belajar tersebut. Untuk mengukur ini bisa diukur dengan ada yang pertama dengan UTS. Meskipun tidak hanya UTS dan UAS, ada misalkan penelitian proyek, nanti ada penelitiannya, kemudian presentasi mata kuliah ada, beberapa tugas yang lainnya, maka semua akan dinilai. Tidak ada kegiatan mahasiswa dilakukan
pada setengah semester selain UAS. Nanti di akhir akumulasi dari beberapa evaluasi itu muncullah nanti nilai-nilai akhir paling rendah itu plus. Ada yang sampai kalau nilainya sudah tidak lulus maka harus mengulang lagi dari awal, dari S1. Apakah wajib mengulang? Tidak. Boleh juga enggak apa-apa. Tapi nilai S1-nya juga harus lulus nanti sudah itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Jika kamu ridho dengan sesuatu, maka kamu harus meridhoi segala sesuatu yang ada di dalamnya. Contohnya kamu masuk fakultas humaniora, kamu harus meridhoi apa yang ada di dalamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.